yang besar di hati kami pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini Tuhan. Terutama di hati saudara kami Ayub Patiung dan Nelvin Agian. Jika bertahun-tahun mereka merajut cinta, tibalah saatnya mereka datang bawa di rumah yang kudus yang boleh kami hadiri pada saat ini. Luapan sukacita itu boleh terjadi karena kami percaya ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Untuk kesempurnaan sukacita ini Tuhan, kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman. Biar lewat firman Tuhan kami boleh melihat apa dan kehendak-Mu di dalam rumah tangga kudus. Sehingga di dalamnya Tuhan kami melakukannya dan menjadi berkat untuk kami. Terutama kepada kedua saudara kami. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat pemberitaan dan berfirmanlah Engkau kepada kami. Karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-18 firman Tuhan berbunyi demikian. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden. Di sebelah timur, di situ ditempatkannya manusia dan dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai bagi pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas yang ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar, bedola, dan batu krispora. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni mengalir di sebelah timur Asyur, dan di sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, supaya pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari yang kau makan, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat yang ke-18 saya akan baca ulang. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dari pembacaan kita hari ini, saya berikan tema rancangan Tuhan itu indah. Rancangan Tuhan itu indah.
dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa, ada 3 hal yang menjadi misteri dalam hidup kita bersama-sama. Ada 3 hal yang kita tidak tahu apa dan bagaimana, kapan itu akan terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Yang pertama, saudara-saudara, adalah tidak ada di antara kita yang bisa mengetahui bagaimana nasib hidup kita ke depan. Tidak ada seorang pun yang bisa meramalkan dengan pasti bahwa pada saat dewasa nantinya hidupnya akan bisa aman-aman saja. Baik itu dari sudut ekonomi, dari sudut kesehatan, dari banyak hal, saudara-saudara. Tidak ada satupun orang yang bisa meramalkan itu. Nasib hidup seseorang tidak ada satupun orang yang bisa tahu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita selaku orang tua yang membimbing, mengasuh, mengajar dan mendidik anak-anak kita, dak lalu tak pasti beda-bedakan nih dengan anak-anak. Sebab anak-anak kita tidak ada satupun yang kita bisa bayangkan siapa yang akan menyayangi kita nantinya pada saat kita sudah tua. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Saudara, tidak ada di antara kita yang bisa meramalkan kapan dan bagaimana nasib hidup kita, yaitu kematian. Tak bisa meramalkan itu. Di mana, kapan, bagaimana caranya, itu tidak ada satupun di antara kita yang bisa membayangkan. Tetapi yang pasti adalah bahwa yang bisa mengetahui semua itu adalah hanya Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tidak ada di antara kita yang bisa mengetahui siapa jodoh hidup kita. Tidak ada di antara kita yang bisa meramalkan, tidak ada di antara kita yang bisa membayangkan siapa jodoh, siapa yang akan menjadi pasangan hidup kita ke depan. Hanya satu yang bisa kita lakukan adalah kita berdoa sekiranya mungkin Tuhan memberikan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Amin. Amin. Jangan datang bisa pukul. Takut kamu ikut mengurangi apa? Jangan datang bisa pukul. Lain daripada itu, usaha itu membantu. Pasambayangan itu calon Indo anak kami, pasambayangan itu may calon ben anak kami. Itu yang bisa kita selaku orang tua ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan kepada cucu kita, agar nanti kalau Tuhan berkenan dan Dia akan masuk di dalam rumah tangga, yang kita rindukan adalah mendapat suami atau istri yang takut akan Tuhan. Mengapa? Kalau kita baca Mazmur 127, 28, orang yang takut akan Tuhan pasti akan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ternyata dari ketiga rancangan ini, ternyata Bapak Ibu saudara, Tuhan sungguh sangat luar biasa dalam perjalanan hidup kita bersama-sama. Pasti kita sudah tahu siapa itu Adam, siapa itu Hawa. Adam adalah manusia pertama, bukan? Yang Tuhan ciptakan. Tuhan dari semua ciptaan yang ada, Adamlah yang diciptakan Tuhan, diambil dari tanah liat, dibentuk oleh tangannya Dia sendiri, oleh Allah sendiri. Dan ternyata Bapak Saudara, Allah sudah merancangkan dalam perjalanan kehidupannya. Dalam kehidupan
Adam tidak hanya pada saat dirancang itu, pada saat diciptakan, tetapi Tuhan sudah memikirkan jauh ke depan. Apa dan bagaimana untuk bisa mencapai kebahagiaan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-18, di sana kita mulai belajar bersama-sama bahwa ternyata Allah sudah merancangkan bagaimana nasib hidup dari Adam. Ternyata begitu saudara, nasib hidup dari Adam ternyata Tuhan, kalau kita perhatikan kenapa Tuhan ciptakan Adam dan kemudian meletakkannya di Eden. Matu benyataan pendek pinamuan. Kenapa tidak di rumahnya Ali? Setelah Bapak Ibu Saudara saya belajar, ternyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah punya rencana yang begitu indah dalam perjalanan kehidupan Adam. Tuhan meletakkannya, menempatkannya Adam di Taman Eden, dan kemudian Tuhan memberikan, memperlengkapi saudara-saudara. Kalau kita baca, selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur, di situ ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Coba kita perhatikan Bapak Saudara. Kenapa di Taman Eden? Kenapa bukan di tempat-tempat lain Tuhan menempatkan Adam? Kenapa harus di Eden? Saya penasaran waktu itu Bapak Saudara, saya kejar, saya dapatkan, ternyata Bapak Saudara, Tuhan sudah merancangkan banyak hal. Ladi kandena di runa, ladi pakena, napasaka nasang puang matua. Taman Eden itu satu tempat di mana itu dialiri 4 mata air di sungai. Dan ternyata Bapak Ibu, di situ ada banyak emas. Di situ ada banyak pohon. Betapa indahnya, ada air, ada emas, ada pohon, ada banyak hal yang menjadi kebutuhan hidup dari Adam. Tuhan menciptakan, Tuhan merancangkan sesuatu. Pasti yang Tuhan rancangkan, pasti yang Tuhan buat, pasti yang Dia kerjakan, tidaklah pernah keliru, tidaklah pernah salah, tidaklah pernah gagal. Tetapi rancangan Allah itu sungguh ajaib dan mulia. Amin. Betul Bapak Saudara. Justru di sana, di Taman Eden, ada banyak semua yang kita butuhkan. Lalu kemudian Bapak Saudara, Tuhan meletakkan itu, menempatkan Adam. Dan ternyata Bapak Saudara, Tuhan memberikan rambu-rambu hidup. Tuhan memberikan rambu-rambu hidup, Tuhan meletakkan pohon pengetahuan di dalamnya. Agar Adam bisa, manusia pertama bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Ternyata Bapak Saudara, yang mau kita katakan hari ini, ternyata Tuhan menempatkan Adam supaya dia punya hikmat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Ternyata di tempat yang begitu lengkap, di situ juga Tuhan memberikan warning untuk kita untuk menjalani kehidupan ini. Apa maksudnya Bapak Saudara? Rancangan-rancangan Tuhan yang begitu indah, yang mulia, yang agung untuk kesejahteraan Adam, ternyata Bapak Saudara, Tuhan juga memberikan warning supaya ia selalu mau mencari apa yang Tuhan mau katakan.
ayat yang ke-18 Tuhan mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang berkasih dalam Tuhan, Ayub Patung dan Nelvin Agian, Tuhan sendiri mengatakan dan menjadi kesaksian untuk seluruh orang percaya di muka bumi ini, Tuhan tidak baik, mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kalau kita jatuh, kalau kita seorang diri, tidak ada yang bisa mengangkat kita. Tapi kalau kita dua orang, kita bisa saling menopang, menguatkan, dan menghibur. Begitu juga dalam perjalanan kehidupan kita, saudara. Bahwa ternyata Tuhan memperlengkapi kita, memperlengkapi kita, memperlengkapi Ayub, memperlengkapi Nelvin, supaya mereka boleh mengangkat satu tanggung jawab. Tanggung jawab yang mana? Tanggung jawab kehidupan yang ada di Eden. Kehidupan yang berlimpah, yang di sana ada emas, ada pohon, ada air, ada kehidupan. Tuhan memberikan tanggung jawab yang besar, Tuhan memberikan energi yang besar kepada kita, supaya kita mau pelihara. Bapak Ibu Saudara, Nelvin dan Ayub dan Nelvin, karunia rumah tangga Eden yang Tuhan berikan kamu hari ini, pernikahan kudus ini, Eden yang Tuhan berikan kamu hari ini. Ingat, Tuhan juga memberikan warning, lambu-lambu di sana. Ada pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik. Bahwa ternyata juga di dalam Eden rumah tangga kita, saudara, kita harus selalu takut pada Tuhan. Kita bisa jatuh, kita bisa salah, kita bisa keliru, kita bisa terbatas, kita bisa lemah, kita bisa sakit, kita bisa berkekurangan. Tapi apa yang Tuhan bilang? Aku akan menjadi penolong bagi mereka. Amin. Ini yang kita mau, Bapak Ibu Saudara, bahwa rumah tangga yang adalah Eden, yang di dalamnya ada air kehidupan, di dalamnya ada emas, kebahagiaan yang di dalamnya ada pohon, ada seluruhnya, Bapak Ibu Saudara. Di dalamnya ada kebahagiaan. Tetapi kemudian Tuhan menempatkan rambu-rambu kehidupan agar supaya dalam Eden itu, dalam rumah tangga kita harus selalu takut pada Tuhan. Kita harus takut. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tuhan tidak mau kalau kita hanya seorang diri. Mengapa saudara-saudara? Karena Tuhan mau ciptaan yang Dia sudah buat, ciptaan yang Dia sudah ciptakan, ada manusia yang akan menjaga, memelihara dan memberkati, dan kemudian itu membawa berkat untuk kehidupannya. Saudara-saudaraku, ternyata Tuhan mengatakan dalam mengangkat tanggung jawab di dalam rumah tangga bagi saudara, Tuhan mengatakan, aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan, seirama, seimbang. Di dalam dayung bahtera rumah tangga Ayub dan Nelvin hari ini, tidak bisa kita katakan, Nelvin bang, mau ya deh, matum-batum bakaram pun. Tidak bisa dikuat, Ayub bang, matum-batum bakaram pun, tidak. Tapi kamu berdua dipanggil untuk mau mengangkat, menjaga, memelihara rumah tangga ini berdua. Wisuduka kita tentu makan dan mau menikah, termasuk aku.
Bagaimana Nelpin soal agian Nelpin soal Ayub tenakan tekad aku duka. Cuma ternyata kita semua yang sudah satu itu ternyata kita punya tanggung jawab seimbang, seirama di dalam rumah tangga kita untuk menjaga, memelihara. Walaupun kadang kita harus lemah, kita terbatas, tapi kita percaya ada penolong kita yang setia, yang pasti rancangannya adalah indah. Amin. Rancangan Tuhan indah. Bapak Ibu saudaraku, saya percaya sebagai pendeta, rancangan Tuhan untuk Ayub, rancangan Tuhan untuk Nelpin adalah rancangan yang indah. Kamu mempertemukan kembali kedua keluarga besar, tapi sekaligus kamu berdua harus bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, agar keluarga besar yang semakin bersatu di dalam cinta kasih Eden yang diberikan kepada kamu. Tanggung jawab kamu seimbang untuk menjaga. Dinamo penggeraknya adalah kamu berdua. Peliharakan itu Bapak Saudara, peliharakanlah ini Ayub, peliharakanlah ini Nelpin, dan percaya Tuhan ada di sisi kamu. Tuhan ada menolong kamu. Rancangannya itu pasti rancangan damai sejahtera bagi orang-orang yang selalu memperhatikan pohon kehidupan. Dialah sumber anugerah, sumber berkat, sumber kasih, sumber segala-galanya yang baik. Oleh karena itu, pertahankanlah, berjuanglah di dalam iman dan patuh kepada Tuhan. Maka di sana kamu akan melihat berkat yang tidak hanya jatuh pada kamu berdua, tapi berkat ini juga akan turun kepada anak, kepada cucu, cicit, dan seterusnya. Yang biasa tak lalai itu kita teman tua. Kumaya pada itu rampanan kapa ake mataku ilaku kuma tua. Ya tu papa sakena puma tua tanya mana kita terus teman tua. Dan ternyata rono duka laku anak ta, rono laku ampota, ampot tuta, ampot selemberanka, nasi taruna. Oleh karena itu, peliharalah itu. Perhatikan Bapak Saudara, bagaimana keturunan orang-orang yang takut kepada Tuhan. Berkatnya Tuhan berkati. Mari Ayub dan Nelpin bertarung di dalam kasih Kristus. Percaya Yesus adalah nakoda rumah tangga. Yesus yang adalah telah mengalahkan maut itu. Dialah sumber kehidupan yang akan memandu kamu menuju pada pelabuhan bahagia. Terpuji Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam kami sungguh percaya Tuhan bahwa rancanganmu dalam hidup dan kehidupan kami, dimanapun Engkau menempatkan kami, rancanganmu itu pasti indah bagi kami. Pun hari ini kami percaya bersama bahwa rancanganmu pun berlaku dalam hidup dan kehidupan saudara kami Ayub, Patiu, dan Nelpin yang Engkau tempatkan di Eden, tempat yang penuh berkat yang Engkau nyatakan sendiri. Biarlah semuanya itu mereka tetap berpegang teguh, memperhatikan rambu-rambu kehidupan iman Kristen, sehingga mereka boleh berlabuh di pelabuhan bahagia. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam amanat perkawinan. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Dalam perkawinan, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu, hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam perkawinan kamu akan menanggung salib dan akan memenuhi untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjian dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya, dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai disilakan berdiri. Mempelai laki-laki Ayub Patiung, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat-Nya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan Nelvin Agia, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempat yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu, memelihara rumah tangga, dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu, saudara Ayub Patiung dan saudari Nelvin Agia, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca kitab bersama-sama. Disilakan kedua mempelai untuk berjabat tangan. Saudara Ayub Patiung, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya bahwa engkau telah menerima saudari Nelvin Adia yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah jawabmu? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Saudari Nelvin Agia, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya bahwa engkau telah menerima saudara Ayub Patiung yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia dan harus berbuat kepada suaminya. Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku.
Terima kasih. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ayub Batiung Nelvin Agian. Dalam nama Allah Bapa dan Allah Anak dan Roh Kudus yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan Mazmur 134 ayat 3 kiranya. Ayub Batiung dan Nelvin Agian. Cincin ini terbuat dari logam mulia yang tidak ada ujung, tidak ada batasnya. Begitu juga cinta kamu berdua, kasih sayang kamu berdua di dalam rumah tangga yang ditempatkan di Taman Eden. Begitu tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Dan juga ini adalah tanda bahwa kamu sudah satu di dalam kasih. Pasangkanlah ini pada
Tahan. Majelis Gereja Jemaat Penemuan memberikan Majelis Gereja Jemaat Penemuan memberikan surat perkawinan Ayub Patiung dengan Melvin Agian, dan juga memberikan sebuah Alkitab di mana dalam Alkitab inilah terdapat pengajaran, nasihat, bimbingan untuk dalam mendayung bahtera rumah tangga ini. Jika kamu lakukan ini, pasti kamu akan berlabuh pada pelabuhan baru. Ambillah dan baik. Dan mengerahkan sehingga mereka bisa melepaskan diri sebagai orang yang sudah dewasa. Silakan Ayub dan Nelvin memberikan rasa hormat terima kasih kepada Papa dan Mama yang biasa orang bilang sungkem, tapi bagi kita hormat untuk kepada itu. Silakan. Oh ya. Sama-sama. Jadi masuk nih. Jadi ini dulu lagi.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, setelah Ayub dan Nelvin memberikan rasa hormat kepada Papa dan Mama, mari kita memberikan persembahan syukur mempelai dan keluarga. Kita menyanyikan terima kasih Tuhan. Tuhan, pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempertemukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka di dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada kebenaran Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus,
supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami sampaikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyatakan syukur kita melalui tujuh persembahan. Mari dengarkan nats persembahan dari Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dimoga kau mendapat berkat Tuhan. NKB 100 kita mendengar. Ya, mereka minta apa persembahan sama mereka minta persembahan. Paranu paimankan puang lo dokto kayangan kan langke kula di marasa. Kumupuang maadin kitiro, maadin ki alami, umbana kuah kakapuan na mamasemi sama kasuanti solanasan kan puang. Ladir kapuang tumang kami papayan tama te tanga katuan kami numban lako te anak syunuk ayub patium solanelpin agian. Tumangka puang umpukade duran dan dipudukna ditongkak di lilana. Latuo sialamase si pakaborok dote kulina padang na sambolani. Pas sake puang undeka pengakuan tumangka na parampung mati kalemi. Kumula tontong sialamase si pakaborok lalang kamana-manan lalang agan kamusan nang tontong puang la tontong sial si pakaboro siala ko pompong loli. Di kadino pa puang itu kapangakuan niya to tontong lana surak lan mata pinanna. Ulolangan ni te katuan mi kamasan ni puang. Untiroy matumba malangka na mandalanna malambe na tumamasemi tu tontong mi pataranakan ni.
Tutontong tuo perandangan sukaran palukumi. Di pasambayan ng puang sumuki ayut. Tumipapasanit pengkerangan lalu tasik. O puang kamu latontong untoy tilimana. Kamu latontong mendagi nakoda temi kapalaana. Di ko din pa puang natontong rampe saya ko pelabuhan bahagia. Tendukam tunel pin lan padaman na puang susi misa guru. Bini kasabarasan di ko din pa puang natontong si pasambayangan si pamatoto misa sola misa. Unong indera padan kapa baru. Tuki patongan puang ya ke kamu tu tontong na parandangan ni. Nang lakapua mendalam malangka tu mamasih itu tontong lagi pataranakan ni puang madua. Pasukan bela puang langkangnya tang rampanan kapanan tenai gombang nalino. Jangan dinapuang murid karena dia tenai gombang nalino apa tontong ya pasar mati kalian tontong kau bina sedang disarung tontong kau bina patongan. Kemudian kau puang tu saat sholat budak dalam lebih suka. Dan tampe puang sangat dinapuang ya tu kasih alam siangna tontong puang lanau tontong puang lana mana di pasambayangan ng puang hindi tumatuan ki sola apay tumangka puang unaday umpatuloy umpakilalay umpikaselay ng anak-anak nurungan mo dote mo puang madin mo puang mentama misuruk tama terampadan kapa baru patamu puang kakinan laku ketumatuan kisola apai sila ko kani di kedeno pa ko ditontok ben dan sinisya ambe to sarani indolo to sarani tontong torong apakah borok laku temi anak ampoki tuki patongan puang kumit mi papas takeni kitontok kanin karitutu pe pasami dan yaman daron no laku kami kematuan si anak sengaja nyala tontong kisiosoi dan tahu gulawang puang matu aku ketenang di surga paranmu tenimintu keluarga na ayu keluarga na nelpin hindi kasi alam siya hindi anak sula duay dari pas sakit tenimintu rapu keluarga mintu sula nasa lalu pengkerangan pasangan tengko, lalu tananan patuan, lalu isara pengkerangan. Napa tu nakarang, apa tu napanata puang tanah torosala. Sama din namin buah lok komentari kemuparan tamagatuan na napagi puang patalo din katuan tu tontong sapa misorong lakukan. Tentu kamu puan persembayan kasih pulungan. Lagi kumbungan di jemaat penemuan majelis gereja. Mintukan puang tunala kakang langke kami nembat kaparan muat papa sakin haram penen kapa o puang kamu pas sakitan iku dino pa ako natontong maleso kumininte puang penyangkan lapat ay ambun kadami ane siya buda-buda na tao kamali kami siya buda-buda na tao undak ako milante katuan labi na kapuang mangka nelpin sola ayu siya kami mintu sa nasang puang isorong temala ko sumanaan na mati kalian belang na kaparanuan na lamarong pa persembahan pasake mintu na to puang di ko din nopa na ipakimelo lang tanga kumbungan ana siya rorak na kadami ana siya buda-buda na tong kamali ko siya buda-buda na tong katago kasiri ko bilang katuan ki upuang matuan puang matua po kami ng bangki di suruga masambayan kay mati kalemi. Lagi tanga kaparanuan nete. Lagi pataru pa hindi kaparanuan ki dotong ko ng pasarapan.
Pastake puang tuto limbong do pada peranmu. Demi itu perintaki di kedino papo na tontong perintahkan si turu lalang papurian ni. Ya temi papo dian tu napakendek anak-anak ni puang tanda tasik na kaparamuan. Kumonang lempan kapua tu mamasin ni lagu kami. Puang matua pun kapenembang di surga. Maduren ko mi puang pasundun ni sangan lolo kena upu ulangan pendonan inde kaparamuan. Nasundun kitontong pada paramu kumakur semanga aku nang menasa kapua mandalam mamasin. O puang mintu nakatuan ki alete nasi karuna. Tontong kisorong mana apa tamalisu pala ami. Kumukam kampaikan sa kamu rinding palakan puang. Maturu-turu mo kabalo kami mitarimakan terang tubing kerapa. Matulomi matetelas na pon pong Yesu. Usa pala budak kala pisuka laku kami solanasa. Haleluya. Amin. Dibentu kesempatan anak-anak PPGT laku dibuang atau isa kesempatan di Solo.
yaitu doa Mikoel dan Ayu. Semoga Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 128. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Berbahagialah kau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan jadi seperti pohon anggur yang subur. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan, karena Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Israel seluruh hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. damai sejahtera atas sekarang. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita dipanggil untuk mengimplementasikan buah-buah iman di dalam hidup kita. Yakinlah kita adalah orang-orang yang sangat beruntung ketika Yesus sang sumber kehidupan menjadi milik kita dan kita hidup di dalam Dia. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
syukur kita pada saat ini. Kristus atas firman yang telah kita dengarkan bersama-sama. Segenap majelis gereja, pengurus OIG, dan seluruh anggota jemaat penamuan mengucapkan selamat atas pemberkatan Tuhan Saudara Ayub dan Saudari Delvin pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang baru. Berbahagia tiap rumah tangga. Boleh. Selamat. Mama Loli, di mana tadi Mama Loli? Oh, ini di atas ya, Mama Loli. Ada yang cari Mama Loli. Oh, ini Mama Loli. Selamat. Rista. Ah. Ini. Oke, kita mau ambil gambar dulu, guys. Mau sesi foto. Berbahagia tiap yung tili ibu dia tahu ya habis jangkai itu lah berapa habis jangkai dah nah lang itu ibu dia tahu Ya, kamera. Rolling action. Nanti may minggang ko para to. Dari patan dito lah.
Nah, ini yang cari Tante Susan ada di sini ya. Oh, tapi malu-malu di kamera. Oh. Tengah kurang. Geser-geser ke bawah nanti. Matangnya sama katanya. Lihat sini semua, senyum 1, 2. Oke, majelis gabung. Majelis gabung. Bisa sebagian duduk kamu kita dulu. Fania pertandingan hostnya kapan? Oh ya, belum ada bayangan ini. Masih lama. Oke ya. Kedua orang tua. Pendeta. Pendeta. Sini kami Bapak. Oke, pendeta. Oke, geser-geser ke tengah sedikit. Oke, lihat ke sini semua. Oke, senyum semua. 1, 2. Oke. Oke. Saya sama Ibu Pendeta. Ibu Pendeta. Ayo. Atur mana? Ayo, kita ambil. Be tenang, lama. Oke, siap 1, 2. Oke ya, kedua orang tua. Orang tua. Mana itu? Sini, mana? Itu dia. Oke, gandengan tangan. Nelvin. Nelvin gandeng tangannya, ayo. Nelvin. Gandeng tangannya, ayo. Oke ya, lihat ke sini semua, senyum. 1, 2. 1 senyum, 1, 2. Lagi senyum, tahan nafas, 1, 2. Oke, ya. Sonda. Oke. Lihat. Oke, lihat sini gandeng tangannya, ayo. Ya, oke. 1, 2. Lihat sini senyum. Lagi 1, 2. Oke, saudaranya Nelvin gabung. Saudara, palami. Ya, saudaranya gabung. Ya, saudara. Bisa ke belakang. Bisa di belakang sebagian. Silakan ke atas. Yo, lepas sonda. Yo. Keluarganya di sini, Bu. Keluarganya Nelvin. Saya sebelah. Belakang Pak Ayo Pelamina kasih sonda. Nelvin. Cepat. Ya. Oke. Dapat obat tante. Yang ada saja. Oke. Dapat obat atau di Pelamina. Oke, lihat ke sini semua. Senyum. 1, 2.
mukanya lagi, ayo. Maju. Tama dulu. Oke, lihat sini. Bapak, lihat. Rapat. 1, 2. 1, 2. Lihat sini, senyum. Lihat sini, tahan. 1, 2. Oke ya, keluarga kamu. Ya. Saya mau kasih ujian. Ya. Yo bawa pila. Bukan, jangan ambilin. Ya, yang laki-laki bisa di belakang. Bawa bisa di belakang. Ya, bawa bisa di belakang. Di sini sebagian, di sini kami. Kita kira. Kita kosong ya, kita kosong. Ya, oke ya. Masih ruku-ruku ini, ya. Ya. Dapat sedikit. Oke ya. Oke, siap. Terakhir ya. Lihat sini semua. Oke. Sini kalau cantik. Sini kalau cantik. Cantik geser dulu. Berapa? Oke ya. Lihat ke sini semua. Satu senyum, 1, 2. Oke ya. Apa? Oke, baik. Oke baik. Dah apa ya? Yoga. Selaminan. Kita jeda dulu guys, kita mau ke lokasi. Nanti kita lanjutkan di lokasi.